Pada prinsipnya, telinga itu tidak mengeluarkan air, tidak ada yang bisa mengeluarkan air karena di telinga itu tidak ada mukosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan program ASI. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya hari ini ya. Dan tentunya kami akan menyapa Bapak Ibu pengunjung dan juga pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung dan juga semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Nah pemirsa, tema kita hari ini akan membahas tentang bayi dan anak. Tetapi kita akan seputar per-THT-an nih, berarti tentang penyakit telinga. Karena di sini kita akan memfokuskan waspada telinga anak atau bayi itu keluar cairan. Pasti pernah ya, mom itu suka khawatir, kenapa kok anak saya atau bayi saya tiba-tiba ada keluar cairan. Cairannya tuh banyak, bisa ada cairan yang encer sekali, bahkan sampai kental seperti ingus kalau orang pilek ya, orang bilang seperti itu. Nah, keluarnya cairan pada telinga itu apakah pertanda dari sebuah infeksi ataukah keluar cairan itu adalah sebuah tanda yang normal? Nah, di sini kita sudah hadir narasumber yang nantinya akan sharing bersama kita membahas tema hari ini. Langsung saja yuk kita sapa bersama-sama Dr. Andriana, spesialis THTKL MSc Med. Assalamualaikum Dr. Andriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat, baik, semua lancar. Luar biasa. Dokter, terima kasih karena sudah meluangkan waktu di acara ASI ini ya dokter ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang telinga, terutama pada anak-anak. Nah, ini kan sering banget ya dok ya, ibu-ibu tuh mengeluhkan, kok ada cairan yang keluar dari telinga anak saya atau bayi saya, mungkin bayi yang masih kecil seperti itu. Nah, sebenarnya itu apakah tanda infeksi ataukah memang keadaan yang normal? Kadang-kadang suka dipertanyakan juga ya dok ya, ataukah itu adalah sebuah kondisi yang normal atau tidaknya? Ya, terima kasih. Iya. Ya, pada prinsipnya telinga itu tidak mengeluarkan air, tidak ada yang bisa mengeluarkan air karena di telinga itu tidak ada mukosa. Mukosa itu menghasilkan air, sehingga kalau keluar cairan dari telinga artinya adalah sesuatu yang penyakit, sesuatu yang tidak normal gitu ya, sehingga sesuatu yang tidak normal itu harus ditindaklanjuti. Banyak penyebab yang penyakit yang mengeluarkan cairan itu. Salah satunya bisa yang namanya otitis eksterna. Otitis eksterna itu sakit pada liang telinga ya, atau otitis media akut yang supuratif yang perforasi. Jadi begitu dia sakit flu, kemudian dia infeksi tidak diobati, kemudian pecah. Nah, itu jadi otitis media akut perforasi. Nah, kalau itu tidak diobati dengan benar lagi, ke depannya dia akan sering kambuh. Nanti disebut otitis media supuratif kronis. Itu biasanya orang awam bilangnya conge. Kalau orang Jawa bilangnya kopok gitu ya. Jadi ya, itu ada sesuatu penyakit yang kalau kita tidak tangani dengan benar, itu efeknya sangat merugikan sekali. Tuh ya. Salah satunya bila sering terkena infeksi, salah satunya ada gampang atau mudah terjadinya gangguan pendengaran. Jadi ini kita masih muda saja bisa tuli, gitu ya, bisa tuli. Nah, itu hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Yang harus kita perhatikan ya. Jadi kita tidak boleh kalau sudah pernah keluar cairan sekali, kita tidak boleh dianggap enteng. Itu harus kita perhatikan terus. Penanganannya atau kalau istilahnya pengawasannya itu kikrik sekali. Ya, jadi kita sebagai orang tua itu sangat kikrik ya. Jadi satu, tidak boleh kemasukan air telinganya. Jadi kalau itu masih bayi, kita mandiin harus pelan-pelan, harus hati-hati. Kalau dia sudah mulai
bisa bermain, dia pasti akan sering, anak-anak pasti suka bermain dengan air. Nah, kalau dia sudah mulai sering bermain dengan air, padahal itu pantangan. Jadi itu akan menjadikan dilema kan, anak-anak sedang main air, kita mau ngajak dia main air, tapi nggak boleh kan mana air gitu. Kemudian anak-anak sering bermain dengan teman-temannya. Nah, itu nanti kalau dia tertular penyakit pilek, batuk, itu dia akan kambuh kalau tidak diobati dengan benar. Nah, itu yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai anak-anak itu keluar cairan dari telinga. Tuh. Nah, bagaimana sih supaya kita tidak tidak sampai keluar cairan dari telinga ya? Satu yang perlu diwaspadai adalah pilek. Nah ya, pilek ya. Kita kalau anak kita pilek itu harus hati-hati. Biasanya orang tua kalau pilek itu dianggap enteng, penyakit yang enteng ya, pilek aja kok. Nanti ya dibeli obat. Kalau biasanya jarang mereka ke dokter, pasti beli obat di warung. Nah, kalau di warung nggak sembuh, beli obat di apotek. Nanti kalau minum obat di apotek di A misalnya ya, kemudian diobati nggak sembuh-sembuh. Nanti ada temennya, kok nggak sembuh-sembuh sih, kemarin saya pakai obat B, dipakai dia coba pakai obat B, nanti temennya nggak sembuh lagi, temennya bilang C, beli lagi. Nah itu nggak boleh. Nah itu takutnya adalah kalau kita pilek tidak diobati dengan benar, itu nanti komplikasinya adalah otitis media akut. Jadi ingusnya masuk ke telinga. Nah kalau ingusnya masuk ke telinga, kalau tidak diobati dengan benar, biasanya anak-anak akan begini, sering korek-korek telinga, akan gatel. Kita pun orang dewasa kalau kita lihat istilahnya kalau kita flu, telinganya sering gatel ya, rasanya gatel ya. Itu tapi kita nggak ngeh kalau ini hidung dengan telinga ada hubungannya. Gitu. Jadi dia gatel nanti anaknya gatel-gatel nggak apa-apa. Nanti di center, anaknya kotorannya banyak gitu ya. Nanti hanya beli obat tetes supaya kotorannya hilang. Padahal kotoran itu tidak menyebabkan apa-apa. Kotoran tidak menyebabkan gatal, tidak menyebabkan sakit. Nah, jadi kalau orang tua melihat anaknya panas, diobati nggak sembuh-sembuh, dilihat telinganya kotor, karena kotoran telinga nih, bukan. Ya, jadi penyebabnya bukan kotoran telinga yang menyebabkan dia panas atau menyebabkan dia sakit atau menyebabkan dia gatal, tapi yang menyebabkan sakit adalah di belakang gendangan itu. Nah, ada apa nih? Itu karena ingusnya masuk ke dalam telinga tengah. Jadi yang disebut otitis media akut. Jadi telinga tengahnya terinfeksi oleh pileknya itu tadi. Baik dokter, berarti ini infeksi ini bisa menjadi faktor resiko utama ya dokter, bisa paling sering kejadiannya. Nah, yang bahaya lagi orang tua kalau anaknya mengeluh telinganya gatal, orang tua seringkali membersihkan telinga dengan cotton bud atau betul, nah dikira karena kotoran sehingga dibersihkan, nanti anaknya minta gatal dikorok lagi. Nah itu kok goresan-goresan yang kita waktu menggerakkan itu cotton bud itu bisa melukai kulitnya, kan ada iritasi tipis. Nah, anak-anak daya tahan tubuhnya rentan. Nah, kalau dia mandi tadi nggak hati-hati ada kemasukan air. Ingat, air kita itu air itu bersih tapi tidak steril. Apalagi orang tua kalau dulu seringnya mandinya di bak ya, di ember kecil, jadi habis kena sabun dipakai bersihin lagi gitu ya. Nah, itu menyebabkan infeksi di telinga. Jadi sudah dia infeksi dari telinga tengahnya belum sembuh, ditambah infeksi dari telinga luar. Itu yang kasihan sekali. Gitu. Aduh, itu mengerikan ya dokter. Ya. Apalagi orang tua zaman dulu tuh pernah loh dok, kalau misalkan kemasukan air bukannya dikeluarin malah ditambahin air lagi katanya dok. Itu gimana tuh dok? Itu gini, sebetulnya kalau kita kemasukan air itu liang telinga kita tuh pendek ya, nggak panjang gitu. Jadi kalau masukkan air harus enggak. Itu kalau kita kemasukan air pun sebetulnya juga nggak terasa. Kenapa kok terasanya kalau mandi tuh bener kok partikel itu sebetulnya tadi ingus kita ada di telinga dalam, di telinga tengah. Sehingga rasanya ada airnya. Kok rasanya telinga saya ada airnya ya? Memang ada airnya, tapi bukan di luar, tapi di tengah. Di tengah? Iya, di telinga tengah tadi dari pilek yang di sini. Karena kalau orang dewasa kalau pilek itu yang memang
apa arti harfiah pilek itu meler ya. Iya, betul. Tapi yang dibahas di sini adalah pilek yang sudah lama, sudah apa ya, sudah lebih parah. Biasanya kita jalannya begini, orang lagi flu pertama kena infeksi virus itu ingusnya banyak, ya, ingusnya banyak, kemudian apa namanya bening. Nah itu yang membuat kita jadi nggak enak, ya, jadi aduh saya pusing ini pilek ini macam-macam ya. Nah kemudian kita beli obat, ya, beli obat sembarang, nanti akibatnya menyebabkan ingusnya jadi kental. Nah kalau ingus kita kental, kalau kita tidak sehat, ya, tidak fit betul, memang secara teori pilek itu bisa sembuh sendiri karena virus, ya. Hanya kapan ini kita sembuh sendiri? Kalau kita mengobatinya dengan benar, ya. Kalau kita istirahat dengan benar, kita makan dengan baik, ya. Tapi kalau kita masih minum obat pilek, tapi tetap hujan-hujanan, tetap kemana, itu biasanya menjadi lebih parah. Gejalanya apa? Gejalanya biasanya ingusnya sudah hilang. Tapi bukan hilang sebetulnya, tapi mengental. Ingusnya mengental sehingga tidak lari ke sini, tapi oh saya pileknya sudah sembuh kok, tinggal batuknya gitu ya. Nah batuk itu bukan berarti sembuh, tapi tambah parah. Terus nanti ada tambah, aduh telinga saya nggak enak nih, telinga saya gatel, terus rasanya bindeng, ya. Kemudian orang bilang rasanya bindeng, jadi ada ada suara menggema gitu dan sebagainya. Nah itu sebetulnya adalah perjalanan dari pilek yang lebih parah gitu. Nah rasanya memang seperti ada air gitu, makanya dikasih air, nah itu nggak ngaruh biasanya gitu. Oh kok dikasih air biasanya keluar sendiri, ya biasanya keluar karena memang telinganya nggak ada apa-apa, kasih air begini keluar juga kan. Ya. Tapi kalau dikasih air sebetulnya juga keluar, cuman kok masih ada ya, padahal memang ada kotor airnya, tapi bukan di luar tapi di tengah gitu. Jadi sama ini ya, ya alhamdulillahnya ya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung tuh punya di klinik di polikliniknya tuh ada endoskopi. Wah, ini buat apa nih? Iya, itu tadi. Jadi pasien bisa melihat langsung kondisi telinganya. Ada kameranya? Ada, jadi kita bisa melihat ya. Jadi makanya itu yang seringkali pasien kalau berobat tidak ada kameranya begitu, dia akan tetap bertahan. Ada dok, ada air gitu, ada airnya gitu ya. Kadang-kadang telinga saya penuh nih, kayaknya kotorannya banyak gitu ya. Padahal ya itu tadi kronologisnya karena pilek tidak diobati dengan benar, berlanjut gitu. Nah hal itu kalau pada orang dewasa agak aman ya, karena tuba Eustachius atau yang pintu yang menghubungkan antara hidung dengan telinga itu tinggi. Oh, lebih panjang. Ya, lebih tinggi, lebih panjang sehingga lendir itu susah kan naik gitu kan gitu. Nah, kalau pada anak-anak itu masih pendek dan masih datar dan masih lebar. Sehingga kalau anak-anak itu tidur sambil minum susu, nah itu bahayanya gampang masuk ke sini susunya. Kemudian kalau flu ya gampang masuk ke telinga gitu, sehingga resiko untuk anak menjadi otitis media akut dan kemudian nanti akan pecah menjadi otitis media supuratif kronis yang jadi congean itu akan lebih banyak pada anak-anak gitu. Kalau pada orang dewasa dia sudah nggak enak nih, dia gatal-gatal ini sudah cari pertolongan atau apa ya, tapi kalau anak kecil kan nggak bisa, cuman dia taunya nangis gitu ya. Nah itu orang tua yang kurang tidak memperhatikan kenapa sih anak ini bisa nangis, kenapa sih anak gatal. Nah itu tadi berarti memang perlu tahu ya bahwasanya dari anatominya saja itu sudah beda dan orang dewasa. Oleh karenanya kalau kita kan terhirup kesedot sendiri ya, ternyata kalau pada anak kecil posisi tadi bisa mempengaruhi ya dokter. Makanya kalaupun anak kecil kalau ngedot atau netek itu kepalanya harus lebih tinggi daripada badannya. Jadi harus dinaikkan begini supaya tadi posisi pada waktu kita menelan itu pintu yang ke telinga itu membuka. Jadi kemungkinannya masuk banyak. Tadi kan karena anatominya tadi. Tapi kalau kita orang dewasa kan
karena dia anatomi tangan, walaupun kita agak tidur masih naik ke atas gitu. Dan makanan kita nggak mungkin kan makan sambil tidur ya. Tapi kalau anak-anak kan pasti sambil tidur. Makanya kalau masih dot sama bayi, pada waktu bayi harus diangkat ya. Kalau ASI itu harus tetap diangkat. Atau kalau ibunya ngantuk malam-malam ya anaknya harus kasih bantal yang tinggi dulu. Diganjel. Ya, diganjel. Atau kalau misalnya dia bubuk gitu ya, ibunya malas bangun gitu, boleh anaknya dikasih bantal yang tinggi. Jadi sambil ibunya tidur nggak masalah, begitu prinsipnya. Ya, jadi prinsipnya kalau mimi atau netek atau ngedot anaknya harus posisinya kepala harus lebih tinggi. Gitu. Nah, para mami harus diperhatikan. Jadi posisi itu menentukan, bukan artinya diajarin cara menyusui yang baik itu sebenarnya ada tujuannya ya dokter ya. Selain menghindari penyakit itu juga akan membuat kenyamanan juga ya dokter ya. Kenyamanan buat bayi, kenyamanan juga bagi ibunya pada saat menyusui. Nah, dari tadi dokter sudah menyebutkan ada otitis media, terus yang supuratif. Ini pasti para mom pada kepo. Ini apa sih gitu dok? Apa telinga itu terbagi menjadi berapa sih dok? Ya, telinga itu biasanya dibagi menjadi tiga. Telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Kalau yang paling sering, apalagi pada anak-anak, pasti telinga luar sama telinga tengah. Kenapa dok? Ya, karena telinga luar itu langsung dengan dunia luar, telinga tengah itu berhubungan dengan dunia luarnya lewat hidung. Kalau telinga dalam itu biasanya karena dia di rumah siput ya, jadi infeksi ke sana jarang. Biasanya karena penyakit, karena saraf, gangguan itu begitu. Jadi jarang kalau di telinga dalam biasanya karena kalau pada anak-anak tuh tuli kongenital, tuli bawaan gitu. Itu biasanya di telinga dalam. Tapi kalau ini kita bahasnya infeksi, biasanya telinga luar dan telinga tengah. Nah, di telinga tengah tadi dia telinga itu ibaratnya begini. Dia tidak bisa sakit sendirian, saya istilahnya gitu. Dia nggak bisa tiba-tiba sakit gitu, nggak bisa. Jadi biasanya saya dok, telinga saya sakit nih gitu. Kenapa Pak? Dikorek-korek? Enggak. Di ini enggak mungkin. Enggak mungkin. Kawan bohong. Ya, kadang-kadang karena itu dia pilek nggak dirasakan, sakit tenggorokan dianggap biasa gitu ya. Terus kemudian dia korek-korek itu juga kadang-kadang orang merasa takut ya untuk mengaku gitu ya, enggak diapa-apain gitu. Nah, karena tadi telinga tidak mungkin dia akan sakit sendiri karena di telinga itu tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi Allah tuh menciptakan telinga itu tidak harus diapa-apain gitu. Kayak kotoran telinga kan kotorannya banyak gitu ya. Kotoran telinga itu Allah sudah menciptakan seperti keringat kita. Keringat itu kan kita kalau berkeringat apa kita harus bersihkan gitu kan enggak? Apakah harus keringat itu kan mandi kecuali kalau berlebihan kan. Nah, itu sudah otomatis keringat keluar nanti kehisap udara gitu kan gitu ya. Nah, kotoran telinga juga. Kotoran telinga itu telinga itu menghasilkan tadi ada kelenjar kotoran, ada kelenjar minyak, ada kelenjar keringat gitu ya. Dia keluar karena Allah tuh menciptakan kotoran telinga itu untuk melindungi gendangan. Dia itu kalau ada semut atau binatang kecil, ada kuman-kuman serang kecil itu mati. Kena kotoran telinga itu mati. Nah, dan dia adanya di liang telinga yang luar, yang ada rambut-rambutnya itu. Nah, itu di situ menghasilkan kelenjar kotoran. Nanti kalau kita bicara mengunyah begini, dia akan rontok lepas, kemudian kita ngomong lagi ini akan keluar. Sendiri ya? Iya, akan keluar dengan sendirinya ya. Kemudian nanti ada yang basah, ada yang kering, itu memang jenisnya macam-macam. Dan nanti kalau kita udah keluar, ada kena udara, hilang sendiri. Nanti kita tidur miring, itu keluar sendiri. Besok kita menghasilkan lagi. Begitu tiap saat. Nah, kadang-kadang orang tua yang tidak tahu itu ada kotorannya, apalagi anaknya sering gini-gini ya, dikira karena kotorannya, maka dibersihkan. Membersihkannya orang tua juga mungkin pakai senter, pakai cotton bud dan sebagainya, sehingga kurang bersih. Nah, ada yang di samping keluar, ada yang kedorong masuk, ada yang keluar, ada yang kedorong masuk. Nah, yang kedorong masuk itu lama-lama semakin menumpuk. Nah, itu yang nggak boleh. Makanya kalau mau membersihkan telinga itu ada yang sudah di luar liangnya. Jadi itu bersihkannya jangan pakai cotton bud, pakai kapas, kasih baby oil atau tisu, kasih baby oil. Jadi di luarnya saja sehingga
yang diliang itu nggak tambah masuk gitu. Nggak usah yang diliangnya, karena sudah papain. Iya, itu tapi ya itu kadang-kadang ibu-ibu kadang-kadang pengen sok bersih gitu ya. Masa malu kan anaknya kotor telinga? Yang pentingnya nggak perlu malu karena memang di situ. Nah, itu yang harus dibersihkan di situ. Nah, akibatnya karena sering kotor, kadang satu itu, yang kedua kadang-kadang anak juga tadi bilang, wah telingaku gatel, ini ya, kalau malam mesti minta dikorek-korek telinganya gitu. Kenapa kok tiap malam minta dikorek-korek? Kita harus lihat, kalau malam-malam anak itu pasti ada pileknya, tapi tadi yang saya bilang, dia enggak meler keluar sehingga udah kental, karena udara malam, apalagi tidurnya mungkin pakai AC, hidungnya menjadi semakin mampet. Kalau hidungnya mampet, telinganya menjadi gatal karena kekurangan oksigen ke telinga, sehingga makanya gatal terus. Nah, anaknya dia bisa tidur kalau dikorek-korek gitu. Nah, akhirnya dikira orang tuanya itu kebiasaan, bukan kebiasaan. Itu adalah karena dia flu, tidak diobati dengan benar, dia telinganya nggak enak, gatal, makanya dia akan tidur kalau ya kita aja kalau begini juga bisa ngantuk kan, gitu. Risikonya itu, sehingga korek-korek telinga itu nggak boleh, itu bukan sesuatu yang bagus gitu. Apalagi kalau membiasakan membersihkan telinga habis mandi, itu dia. Nggak boleh. Itu tadi makanya kalau orang seperti itu, saya pasti tanya, saya pasti akan periksa hidungnya, pasti di hidungnya bermasalah. Pasti, nggak ada yang enggak. Anda tidak bisa berdoa. Gitu pasti ya, hidungnya bengkong, atau dia ada alergi, atau konkanya besar, pasti. Nggak mungkin orang kok, saya tuh Dok, kalau nggak habis mandi, kalau nggak korek-korek itu kayaknya nggak enak. Ya nggak enak karena di udara di kamar mandi itu kan dingin. Nah, kalau orang hidungnya terganggu, jadi nutup karena kekurangan oksigen. Di sini semakin nggak enak, makanya pengennya, tapi nggak ada apa-apanya Dok gitu, ya kan? Saya pengennya kerasnya, ya memang nggak ada apa-apanya. Iya, luar biasa. Iya. Nah, tadi kan memang kita nggak boleh ngorek-ngorek tadi ya dokter ya. Nah, itu kan tadi bisa mengakibatkan infeksi. Tadi terutama infeksi telinga yang tengah ya dokter ya. Nah, kalau pada anak kecil ini kan seringnya pilek itu infeksi karena virus. Nah, kok sampai supuratif atau mungkin sampai yang keluar nanah itu gimana sih Dok ceritanya, atau mungkin penyebabnya kenapa Dok? Ya, jadi kan perjalanannya dari virus. Dari virus dulu. Kalau virus tidak diobati dengan benar, dia akan berubah akan kena infeksi sekunder. Jadi kena infeksi bakteri. Tambahan lagi Dok. Iya. Jadi perjalanannya tuh karena kita virus, memang pada saat virus itu kalau kita mengobati dengan benar, ya akan sembuh. Tapi kalau kita mengobatinya tidak benar, maka dia akan terkena infeksi sekunder, sehingga jadi supuratif, jadi infeksi bakteri. Nah, tadi saya bilang kalau virus dia melernya itu air bening dan banyak, tapi karena sudah terkena infeksi bakteri dia jadi kental. Karena kental kita menganggapnya sudah sembuh. Atau kita biasa lihat di desa-desa di daerah yang pileknya sudah sembuh, sudah mau sembuh, ingusnya sudah hijau, sudah kuning, itu mau sembuh gitu ya. Itu keliru banget gitu. Itu kita yang goreng-goreng ya Dok. Jadi justru kalau sudah ingusnya sudah hijau atau kuning itu tadi semakin parah, sudah menjadi sinusitis. Nah, itu yang akan menyebabkan masuk ke telinga tadi, jadi otitis media akut gitu. Kan memang rinitis akut virus, kalau tidak diobati dengan benar menjadi rinitis akut bakteri. Ya kan, kalau tidak sembuh juga bisa komplikasinya bisa ke otitis eksternal, otitis media akut dan sinusitis akut. Wah, ini saling berkesinambungan penyakitnya. Iya, betul. Lanjut dokter ya. Aduh. Kalau udah sinusitis akut, nanti dia tenggorokannya banyak lendirnya, jadi radang tenggorokan, jadi faringitis akut, tonsilitis akut. Gitu. Baik dokter, berarti cukup mengerikan ya. Iya. Nah, tapi kalau yang misalkan sampai yang berlubang itu, apakah memang karena sudah infeksi itu akhirnya pembekakan terus? Ya, jadi teorinya adalah pada saat kita di sini banyak pesnya tadi ya, ada infeksinya, itu seperti kalau kita mengibaratkan seperti bisul itu biasanya kalau dia penuh gitu kan terus jadi panas badannya ya, itu juga biasanya anaknya panas. Nah, panas nanti kalau orang tua nggak tahu, diberikan obat panas saja, tiba-tiba turun panasnya tapi telinganya keluar airnya. Jadi anak datang, Dok, anak saya kemarin batuk pilek, kemudian panas,
setelah panasnya turun itu keluar airnya. Nah, karena itu tadi, karena pada saat dia udah penuh, panas, nggak diobatin, dia akan pecah. Jadi ada perforasi di situ. Jadi karena ada nekrosis di dalam membran timpaninya, karena dia sudah ada bengkak itu semua, maka aliran darah ke ujung situ kan kurang, jadi nekrosis, makanya dia pecah pembuluh darahnya. Akhirnya keluar cairannya. Keluar, iya. Itu Biasanya karena seperti kalau kita bisul itu kan, kalau bisulnya belum pecah kan masih panas, begitu pecah bisulnya jadi panasnya turun begitu. Berarti demam itu adalah tanda peradangan di dalam. Iya, betul. Nah, kalau misalkan tanda dan gejala yang selain demam tadi, selain keluar cairan, yang perlu banget diwaspadain sama orang tua nih apa aja, Dok? Itu tadi sebetulnya anak mengeluh telinganya gatal dan telinganya sakit itu sudah warning buat orang tua. Udah tanda-tanda nih, Dok. Iya. Tadi kebetulan saya juga dapat itu pasien tadi baru. Ya tadi anaknya mengeluh telinganya sakit. Bilangnya sih orang tuanya baru kemarin gitu ya. Tapi kalau saya lihat tadi terus kemudian telinganya kan yang ada yang kanan sebetulnya, yang kiri kita lihat itu Pak, yang kiri bagus bening gitu ya, tapi yang kanan ada kotorannya penuh. Nah, oh jadi kotorannya ya Dok yang menyebabkan sakit? Bukan, saya bilang gitu. Tapi memang saya harus membersihkan kotorannya karena saya mau melihat gendangannya. Saya bilang pengen gitu. lihat lebih dalam gitu. Ya, kenapa? Karena yang menyebabkan sakit itu bukan kotoran, tapi gendangannya ini, saya bilang. Jadi saya memberikan edukasi pada pasien bahwa oh karena kotorannya nih, jadi karena memang ada kotorannya jadi sakit, bukan itu. Akhirnya saya bersihkan tadi. Nah, begitu keluar kotorannya, ini Pak kotorannya banyak, saya bilang. Tapi bukan ini yang menyebabkan sakit. Saya lihat lagi, itu Pak gendangannya, coba Bapak bandingkan. Nah, itu di situ gendangannya sudah bulging. Bulging itu gendangannya sudah bengkak, menonjol gitu ya. Menonjol karena banyak lendir itu di situ. Tuh, jadi makanya menyebabkan dia sakit karena di telinga tengah itu isinya udara, bukan berisi cairan gitu, sehingga ya itu begitu dia terisi cairan dia akan nyeri, nggak enak gitu. Nah, kalau orang tua yang nggak tahu nanti dibelikan ke toko obat tetes telinga, ditetes, dibeliin tetes, kok tetap aja ya Dok, ditetes nggak sembuh. Karena yang sakit bukan di situnya gitu. Di tengahnya. Iya. Ya gitu. Dokter. Ya, ini berarti jadi penasaran lagi nih Dok. Biasanya kalau urutan pemeriksaannya nih apa aja sih Dok? Kalau sudah ada dengan kecurigaan yang tadi Dok, biasanya dokter melakukan. Ya jadi prinsipnya kalau sakit telinga mesti kita terperiksa telinganya. Tapi kalau kita tidak bisa, misalnya kalau telinga tengah tadi pasti ketutupan misalnya ketutupan serumen gitu ya, kotoran, kita harus bersihkan dulu. Itu kalau telinga tengah yang sakit. Kalau telinga luar yang sakit nih, biasanya di situ sudah penuh, sudah bengkak semua. Ya, kalau infeksi telinga luar itu biasanya paling sering luarnya bengkak. Jadi walaupun di telinga luar itu infeksinya ada dua, otitis eksterna diffus atau otitis eksterna circumscripta. Kalau yang circumscripta itu bentuknya seperti jerawat. Kayak jerawat. Ya, kayak jerawat itu ada benjolan sedikit ya, tadi kayak bisul yang kecil gitu. Iya. Tapi kalau yang difus itu sudah rusak semua, ibaratnya sudah luka semua, bengkak semua. Nah, itu biasanya di situ banyak kotorannya. Nah, telinga itu kalau kotoran sehat, kotoran telinganya warnanya coklat, warnanya hitam gitu ya. Tapi begitu dia infeksi, kotorannya berubah jadi putih seperti keju gitu. Jadi kayak gitu-gitu itu kita sudah harus kita bersihkan dulu, kita lihat mana yang bengkak gitu ya. Nah, biasanya itu sakit sekali karena dia bengkak semua dan kita harus membersihkan gitu. Nah, itu yang sangat harus hati-hati. Kalau udah kita bersihkan semua, baru kita lihat oh itu bengkaknya di sana gitu. Nah, nanti kita bisa lihat, kemudian kita bersihkan. Ada yang suka dengan diberi tetes telinga, ada yang dengan salep,
Tapi juga kalau memang penuh begitu rata, kita biasanya di samping yang topikal, yang lokal, kita harus beri obat yang kita dari minum. Jadi yang sistemik juga harus kita beri supaya sembuhnya lebih cepat. Kombinasi ya dokter Iya, ya. betul. Ada lewat dalam, ada Iya, lewat luar iya, gitu ya, luar betul. biasa. Tapi kalau misalkan perkiraan untuk sembuhnya biasanya kalau diobati dengan Iya, benar nih iya, dok, biasanya iya. berapa lama? Biasa 3 hari sampai 1 minggu. Dan satu yang penting adalah kalau telinga luar sakit tidak boleh kemasukan air. Nggak boleh. Iya, dokter, gitu. ya. Karena ya tadi air itu bersih tapi tidak steril. Kalau di situ ada luka, kena itu kan akan infeksinya lebih parah lagi. Itu prinsipnya. Baik dokter. Nah Ya. kalau misalkan tadi kan ada diresepkan tetes telinga dok. Iya. Kadang-kadang tuh juga pasien tuh suka salah dalam penggunaan tetes telinga. Nah itu sebenarnya yang baik dan benar tuh yang bagaimana dok kalau Ya. penggunaan? Jadi kita tetes telinga dulu, tetes 1-2 tetes, kemudian kita tarik nih daun telinganya. Depan itu kan ada namanya tragus ya, ini kita pejet-pejet. Nah, sambil tiduran miring ya. Kemudian kira-kira 5-10 menit lah gitu. Ya, kemudian kita diamkan, terus kemudian kita duduk. Gitu. Nanti untuk telinga satunya kita tunggu setengah jam atau 1 jam baru satunya. Sehingga di sini sudah bekerja dulu kan. Nah, baru yang sini gitu. Oh iya, resepnya berarti itu. jangan buru-buru ya. Iya, Oke, oke. baik dokter. Nah, sekarang berarti kan tadi sudah diketahui juga tanda gejala yang harus diwaspadai. Kemudian kalau sudah diluruskan nih pandangannya bahwa bukan karena kotoran ya dokter ya Iya. kalau ada infeksi. Nah, sekarang kalau pencegahannya bagaimana dok? Pencegahannya tadi. Untuk saya tadi seperti saya bilang bahwa telinga tidak bisa sakit sendirian, ya. Telinga kalau ada keluhan itu pasti dari luar, dari hidung atau dari tenggorok. Nah, satu itu. Yang kedua, kita tidak boleh ngapa-ngapain telinga, ya. Ngapain telinga nggak perlu. Jadi kita nggak usah sok bersih-bersih, sok macamnya nggak. Udah biarin aja telinga tuh dengan kotoran dia akan keluar sendiri. Udah biarin aja gitu aja. Jadi supaya kita nggak ngapa-ngapain gitu. Baik dokter, berarti memang cegah kebersihan itu boleh, tapi yang bagian luar aja ya dokter Iya, ya untuk gitu. membersihkannya. Nah ini yang terakhir dok, pesan-pesan apa yang mau disampaikan terkait tema kita hari ini? Silakan dokter. Terima kasih. Ya, jadi pada prinsipnya kita harus tetap menjaga kesehatan. Ya, harus menjaga kesehatan. Kalau kita sakit, kita tidak enak badan, kita harus segera periksa ke dokter. Kita boleh minum obat yang dijual bebas, ya di mana saja, mungkin hanya 1-3 hari. Kalau 1-3 hari nggak ada kemajuan, jangan tanya ke temannya lain yang lagi, kita harus pergi ke dokter gitu. Ya, baik dokter, luar biasa. Baik, nah pemirsa seperti yang sudah disampaikan dokter Andriana, jangan sekali-sekali membersihkan telinga ya, jangan terlalu bersih-bersih, artinya bukan tidak boleh membersihkan telinga, tetapi jangan menggunakan alat-alat, apalagi pakai cotton bud. Kalau anak kecil hati-hati, jangan terlalu dalam ya membersihkannya, cukup tadi pakai kapas aja bagian luar nggak apa-apa. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda cairan aja, udah pokoknya langsung periksa. Nggak usah ditunda-tunda ya, apalagi kalau udah demam, nah itu udah terlambat namanya, bisa jadi sudah ada peradangan ya, karena tadi telinga aja sudah terbagi menjadi 3 bagian, bayangkan ada luar, ada tengah, ada dalam. Nah kita tidak tahu ini pemeriksaannya, kita tidak tahu nanti anak ini infeksinya bagian yang luar kah apa yang tengah, jadi memang tidak boleh mendiagnosis sendiri ya, nggak boleh searching Google ini kira-kira apa, terus tiba-tiba harus pakai obat tetes telinga sendiri, langsung aja periksa ya, apalagi periksalah ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung, nanti akan diperiksa oleh dokter Andriana ya, jadi nanti diintip nih telinganya ada apa di sana ya. Baik pemirsa, kita ucapkan terima kasih kepada dokter Andriana, terima kasih dokter. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin dokter, sehat selalu ya dokter ya. Amin, amin, Iya. amin. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema kita yang menarik setiap minggunya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.